Selamat datang di channel Ibu Desi Fisika. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah meminta kita semua untuk melakukan social distancing. Apa itu social distancing? Menurut Katie Pearce dari Johns Hopkins University, social distance adalah sebuah praktek dalam kesehatan masyarakat untuk mencegah orang sakit melakukan kontak dengan orang sehat, guna mengurangi peluang penularan penyakit. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara menutup ruang publik seperti proses KBM di sekolah, mengurangi atau membatalkan acara kelompok, serta menghindari keramaian. Oleh karenanya, Ibu membuat video pembelajaran ini agar kita tetap dapat melanjutkan proses belajar fisika kita meskipun tidak berada dalam satu ruangan. Mohon disimak dengan baik pemaparan materi Ibu setelah ini. Apabila ada yang kurang dipahami dari yang Ibu sampaikan, kalian dapat bertanya pada kolom komentar atau japri lewat WA. Dan pastikan ketika Anda berkomentar, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Pada akhir video ini, Ibu juga memberikan latihan-latihan soal yang dapat kalian kerjakan di rumah. Tetapi, kalian tidak perlu khawatir asalkan kalian menonton video ini hingga tuntas dan menyimak langkah per langkah contoh soal yang Ibu berikan. Insya Allah kalian akan mampu mengerjakannya dengan benar. Baik, langsung saja disimak pemaparan materi fisika kita hari ini, usaha dan energi. Bagaimana perasaan Anda ketika menaiki wahana permainan seperti cuplikan video tadi? Wahana permainan tersebut namanya roller coaster. Roller coaster menggunakan konsep usaha dan hukum kekekalan energi. Bagaimana konsep usaha dan hukum kekekalan energi pada roller coaster? Mengapa roller coaster mampu bergerak hingga mencapai puncak ketinggian? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dengan mempelajari materi hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata usaha. Usaha mengandung pengertian tentang segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan. Misalnya, seseorang yang belajar dengan giat agar menjadi pandai, itu dinamakan usaha. Tetapi, apakah pengertian usaha secara fisika? Dalam fisika, khususnya mekanika, usaha merupakan sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada sebuah benda yang menyebabkan benda berubah posisi atau berpindah. Misalkan, Anda mendorong sebuah meja hingga bergeser sejauh 2 meter. Ketika Anda mendorong, berarti Anda memberikan gaya. Kemudian, meja bergeser sejauh 2 meter, berarti ada perpindahan.
Karena ada gaya dan perpindahan, maka secara fisika Anda dikatakan melakukan usaha. Bagaimana bila Anda mendorong tembok? Apakah secara fisika Anda dikatakan melakukan usaha? Dengan sekuat tenaga Anda mendorong tembok, itu berarti ada gaya yang Anda lakukan. Tetapi apakah temboknya bergeser? Tidak. Tembok tetap berdiri kokoh di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Berarti tidak ada perpindahan yang dihasilkan. Nilai perpindahannya 0, berarti usahanya juga 0. Atau dapat dikatakan secara fisika tidak ada usaha. Usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali cos theta dikali S. Kita sudah mengetahui pengertian usaha menurut fisika. Kita juga sudah mengetahui rumus-rumus usaha. Sekarang mari kita berlatih menghitung usaha dari contoh-contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, Alvin mendorong kopernya dengan gaya sebesar 100 Newton. Berapa besar usaha yang dilakukan Alvin jika arah gaya membentuk sudut 37 derajat dan bergerak sejauh 10 meter? Penyelesaian kita tulis yang diketahui berdasarkan soal. Ada gaya dilambangkan dengan F sama dengan 100 Newton. Sudut yang terbentuk kita lambangkan theta yaitu 37 derajat dan S yaitu jarak sejauh 10 meter. Yang ditanya adalah usaha, kita lambangkan dengan W. Oke, kita tulis rumus W adalah F dikali cos theta dikali S. Masukkan nilai masing-masing. W sama dengan 100 dikali cos 37 dikali 10. Cos 37 itu sama dengan 0,8. Jadi W sama dengan 100 dikali 0,8 dikali 10. Maka hasilnya adalah 800 Newton meter atau sama dengan 800 Joule. Kedua, berapa besar usaha yang dilakukan Ratih untuk mendorong troli belanjanya yang bermasa 6 kg jika gaya yang diberikan adalah 72 Newton selama 10 sekon? Penyelesaian kita tulis semua yang diketahui dari soal. Ada massa 10 kg, gaya 60 Newton, waktu 5 sekon, dan sudut yang terbentuk yaitu lambangan theta. Karena dalam soal sudut tidak terbentuk terhadap bidang datar, maka nilai tetanya sama dengan 0. Yang ditanya adalah usaha yaitu W. W sama dengan F dikali cos theta dikali S. F bernilai 60 Newton. Cos theta yaitu cos 0 derajat, sedangkan S-nya dalam soal tidak diketahui. Berarti kita mencari S-nya dulu, sedangkan S bergantung pada nilai percepatan. Maka kita cari dulu percepatannya menggunakan rumus A sama dengan F per M. Oke, bisa dilihat pada layar. Nilai A diperoleh 6 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita masukkan nilai A tadi kepada persamaan S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. V0 bernilai 0 karena tidak ada kecepatan awalnya, sehingga langsung saja menjadi setengah dikali A, nilainya tadi 6, dikali T-nya 5 kuadrat. Oke, diperoleh hasilnya S adalah 75 meter. Oke, masukkan nilai S 75 meter tadi. Jadi W sama dengan F cos theta dikali S sama dengan 60 dikali cos 0 dikali 75. Diperoleh hasilnya cos 0 adalah 1, berarti 60 kali 1 kali 75 menjadi usaha W sama dengan 4.500 Joule. Contoh soal yang ketiga adalah bagaimana menghitung usaha bila data yang disajikan berupa grafik. Perhatikan gambar,
Hitunglah usaha untuk memindahkan benda dari posisi awal X sama dengan 0 hingga posisi akhir yakni X sama dengan 8. Baik, untuk menyelesaikan soal dalam bentuk grafik ini, maka kita dapat menghitungnya menggunakan luas daerah yang dibatasi oleh garis grafik S yang berada pada sumbu X, yaitu sumbu horizontal. Untuk mempermudah, kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian 1 dari 0 sampai S pada sumbu X. Bagian 2 dari 5 sampai 6. Bagian 3 dari 6 sampai 8. Semuanya dilihat pada sumbu X ya. Karena daerah 1 berbentuk trapesium, maka untuk menghitung nilai usaha W1 pada bidang 1 ini, kita menggunakan rumus luas trapesium. Jadi, W1 sama dengan setengah dikali jumlah sisi-sisi yang sejajar dikali tinggi. Sisi yang sejajar dapat kita lihat berada pada sumbu X, panjang atas 4 dan panjang bawah 5, dan tingginya berada pada sumbu Y positif, yakni 8. Maka W1 sama dengan 36 Joule. Kemudian untuk menghitung usaha dari daerah 2, kita menggunakan rumus luas segitiga karena bidangnya berbentuk segitiga. Jadi W2 sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya bernilai 1, lihat di sumbu X dari 5 ke 6, dan tingginya min 5 karena berada pada sumbu Y negatif. Maka W2 diperoleh hasilnya adalah negatif 2,5 Joule. Terakhir, untuk daerah 3 juga berbentuk segitiga, jadi untuk W3 juga menggunakan rumus luas segitiga. W3 sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, alasnya 2 karena dari 6 ke 8 lihat sumbu X, dan tingginya 8 lihat sumbu Y positif. Maka nilai W3 diperoleh 8 Joule. Sehingga W total dapat kita peroleh dengan menjumlahkan W1 tambah W2 ditambah W3. Masukkan semua nilai W-nya yang diperoleh tadi, yakni 36 ditambah negatif 2,5 ditambah 8, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 41,5 Joule. Bagaimana? Cukup mudah kan? Untuk lebih memantapkan belajar kalian di rumah, silakan dikerjakan soal-soal latihan berikut ini.
Demikian belajar fisika kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar di rumah, terutama fisika, khususnya materi usaha. Always stay at home. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe.